Menyesal nggak jadi orang terkenal, jadi public figure? Wah, saya lebih bisa mengungkapkan itu di tulisan ya. Biarkan pengadilan dulu yang istilahnya menentukan ini. Saya nggak mau ngelakuin kesalahan. Privacy. Coba Om Oce bantuin aku masalah privacy. Yang paling sederhana gitu. Pemirsa, sudah cukup lama juga kami ingin menghadirkan sosok sahabat Jas Alvin yang satu ini ke hadapan Anda. Untuk itu saya akan ajak Anda untuk ikuti perjalanan Jas Alvin untuk menemui sahabat kita, Nazril Irham Ariel di Bandung. Sebagian besar dari Anda pasti mengenal nama ini. Nazril Irham atau lebih dikenal dengan nama Ariel. Hingga saat ini, Ariel masih tercatat sebagai vokalis grup band ternama di tanah air, Peter Pan. Di tengah puncak popularitas Peter Pan, Ariel pun menjadi idola. Dan menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Tidak heran menjadi bintang artinya semakin banyak terpaan kabar tidak sedap. Ariel yang menjalin hubungan dengan Luna Maya ini tersandung kasus video porno yang harus berurusan dengan hukum. Saat ini ia masih harus menjalani persidangan dan menggantung mimpi untuk bisa segera menghirup udara bebas. Namun yang jelas, masih banyak penggemar Ariel dan Peter Pan yang menunggu lahirnya karya-karya mereka lagi. Sebetulnya tidak mudah untuk Jas Alvin dan tim untuk bisa sampai ke Bandung. Kita berangkat jam 5 pagi dari Jakarta. Jam 7 pagi kita sampai di depan Pengadilan Negeri Bandung. Dan seperti Anda lihat, saya sedang berada di Pengadilan Negeri Bandung ya. Kita akan masuk ke tempatnya Ariel, di mana kita mendapat kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Ariel sebagai teman, as a friend, teman sahabat Jas Alvin, untuk kita lihat bagaimana kondisi Ariel yang sekarang ya. Kalau kita lihat, Bandung hujan, suasananya dingin. Nanti kita akan lihat bahwa banyak sekali wartawan yang hadir di sini. Kemudian juga pengamanan Ariel yang begitu ketat untuk kita tidak bisa mendekati Ariel. Tapi alhamdulillah Jas Alvin mampu masuk ke dalam, mencoba menginformasikan keadaan yang paling terkini dari Ariel. Selama kurang lebih 7 bulan di penjara, seperti apa Ariel sekarang, kondisi fisiknya, ketenangan dirinya, apa yang dipersiapkan untuk menghadapi sidang pembelaan. Dan kemudian kita sempat bertemu dengan Pak Oce Kaligis juga, berbicara dengan beliau. Dan kita juga akan mengajak Anda untuk melihat siapa-siapa saja yang mungkin memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Ariel. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, seperti Anda lihat, saya sudah bersama dengan Pak Oce Kaligis dan ada Ariel. Ariel, apa kabar? Baik-baik, sehat? alhamdulillah sehat. Lebih kurus sedikit, tapi kelihatannya tetap tenang ya. Amin. Amin ya. Oke, kalau kita lihat ya, satu pertanyaan saya pertama kali mau ketemu Ariel. Menyesal nggak jadi orang terkenal, jadi public figure? Menyesal apa tidak menjadi public figure? Wah, saya nggak pernah milih, jadi ini kan terjadi dengan begitu saja. Jadi penyesalannya harus di bagian mana sebagai public figure. Jadi itu kan bukan pilihan saya. Saya cuma bernyanyi, tiba-tiba menjadi seperti ini. Karena yang terjadi sekarang ini kan ada privacy. Saya pinjam istilahnya Pak Oce Kaligis dalam pembelaannya sendiri ya, bahwa daerah atau privacy dari Ariel ini diobrak-abrik, kemudian terganggu gitu istilahnya. How do you feel? Gimana ya? Karena privacy itu kan sebenarnya punya semua orang kan. Semua orang pasti punya wilayah. Kita di rumah sendiri pun punya kamar yang ada privacy kita sendiri, yang mungkin kita lebih seneng gak diganggu gitu misalnya kan. Nah in this case kan privacy seorang Ariel sedikit ya terganggu lah kalau kita bisa bilang kayak gitu. Ya, cuman gini, saya nggak mau terdengar seperti orang yang sibuk membela diri ya. Jadi saya malah lebih berharap kalau orang-orang bisa lebih memahami tentang yang tadi disebutkan gitu. Seperti juga yang telah sangat dipahami sama Om Oce pada saat menjelaskan tentang
sekat-sekat itu ya. Gitu. Kalau sejauh ini ya apa? Saya bilang bingung saya ngomong gimana dia Mbak. Sejauh ini memang Kita sambil duduk, mungkin lebih enak duduk kali ya. sejauh ini sekat-sekat itu memang menjadi titik utama yang Ayo. harus dilindungi. Om nggak pakai ini Ya, apa? nggak Apa-apa, kan besok tuh saya Ya, pilih. sampai saya ngerti sebagaimana yang biasa kita diskusikan. Semua orang mempunyai privasi. Saya termasuk saya sendiri. Ya. Jadi kalau itu diobrak-abrik ya, maka terjadi inkriminalisasi terhadap privasi seseorang seperti yang dikatakan oleh katakanlah si Indrianto Sinaji. Saya sependapat sama dia. Tamrin juga saya sependapat bahwa privasi itu tidak pernah bisa masuk ke ranah publik. Dan itulah maksud pembentuk undang-undang waktu undang-undang ini dibuat tahun 1906. Jadi dia yang dengan sengaja menyebarluaskan itu sudah pagi sekat-sekat itu. Saya kira beberapa kali kita ngomong mengenai itu dan Anda sependapat. Masalahnya yang lainnya belum. Iya, sekarang sudah terjadi inkriminalisasi, itu kita nggak setuju. Contohnya ya, rekan saya sendiri, ini contoh aja. Iya. Dulu kan dia bela, katakanlah Bandung Lautan Asmara, dia sebagai advokat, ya. Nggak pantas dong dia bertindak sekarang untuk menghukum seseorang. Di mana? Karena negara kita negara hukum. Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 sebagai negara hukum asasnya adalah presumption of innocence. Ini mempengaruhi pengadilan, itu gimana pendapat Anda? Nah, hanya itu saya sih bilang. Ini sana. Ya gimana ya? Bingung ngomongnya. Jadi itu kan kita kan di pengadilan mencari keadilan. Ya, Tapi betul. sebelumnya mencari keadilan kan kita udah divonis. Apa benar itu menurut Ariel? Ya kalau menurut saya sih, kalau saya kan yang merasakan. Jadi memang rasanya nggak enak ya. Jadi sebelum memperoleh istilahnya keputusan yang final dari hakim, tapi sudah seakan-akan seakan-akan sudah divonis duluan. Memang perasaannya sih memang enak. Apalagi 7 bulan di dalam. Nah, itu maksudnya. Kan hilang mata pencarian. Kalau kita bilang hampir 7 bulan ya. Hampir 7 bulan dalam sini ya. 7 bulan boleh dibilang kan sama sekali you didn't do your activities yang seperti biasa ya. Ya. Nah ini kan berarti kan otomatis ya apa mempengaruhi segala macam kan sebetulnya dari mempengaruhi apanya ini ya? Karir. 7 bulan. Oh, kalau karir, ini oke, ada iya. yang di sini. Karir masih diganggu kan? Pasti. Pasti banget, ya kan ya. Ya itulah tadi kalau kita bahas panjang lebar ya, mungkin kalau yang seharusnya itu kan Om Oce lebih tahu. Yang seharusnya apakah memang harus ditahan pada saat proses kemarin itu, apakah sebenarnya masih bisa sebagai tahanan kota, masih bisa bekerja sementara menunggu proses ini gitu. Itu kan hal-hal yang apa istilahnya kalau menurut yang diterangkan bahwa sebenarnya saya masih bisa punya pilihan itu. Ya memang kalau sejauh ini sih saya cuma bisa bilang Kok bisa setenang ini Ariel? Tadi bayangan saya adalah saya ketemu Ariel yang saya nggak bilang Ariel gimana, tapi saya nggak nyangka kalau saya ketemu bisa setenang ini gitu. Apa yang bikin Ariel bisa tenang? Paling teman-teman saya, keluarga, teman-teman, sahabat Peter Pan. Mereka ini membuat saya kuat ya pasti. Membuat kuat dengan segala macam dukungannya, dengan segala macam kepercayaannya, dengan segala macam pemikirannya yang dewasa juga. Jadi apa yang saya bisa bilang ya, saya ada teman yang pikiran nggak dewasa nggak ini semua, teman dekat, teman siapa misalnya, karena nggak semua orang pikiran sama Ariel ya. Sejauh ini sih enggak. Jadi mungkin orang yang dekat sama saya tahu karakter saya kayak gimana sebenarnya gitu. Jadi mereka lebih bisa kasih penilaian daripada orang yang memang nggak kenal gitu. Ariel kan lebih banyak diam Ariel. Kalau kita lihat ya, saya sempat mengamati karena kita teman kan sebenarnya, karena lebih banyak diam, bukan terima atau apa sebetulnya Ariel lakukan di sini? Saya banyak diam itu kenapa ya? Jadi istilahnya saya nggak mau ngelakuin kesalahan secara omongan.
proses ini kan sebenarnya juga jadi biar kalian juga nggak terjadi seperti apa yang terjadi sekarang gitu istilahnya. Maksudnya biarkan pengadilan dulu yang istilahnya menentukan ini. Jangan sampai nanti saya juga ngomong yang terlalu berlebihan, jadi istilahnya mendahului dari proses ya. Saya banyak diam itu. Sejauh ini sih saya nggak ngerasa ada fungsinya untuk marah-marah sendiri atau segala macam.